Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 5 yang berjudul tentang titanium. Yang terdiri beranggotakan kelompok Irfan Haddad dengan NIM 124, Karis Setiawan dengan NIM 111, Febriansyah Pratama dengan NIM 120, Arif Yudolaksono dengan NIM 136, Ahmad Dhani Wianto dengan NIM 115, Dika Alfian dengan NIM 128. Slide selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Pengertian titanium. Titanium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ti dan nomor atom 22. Unsur ini merupakan logam transisi yang ringan, kuat, berkilau, dan korosi, termasuk tahan terhadap air laut, aquarik, dan klorin, dengan warna putih metalik perakan. Titanium dapat digunakan sebagai alloy dengan besi, aluminium, vanadium, dan palladium untuk memproduksi alloy yang kuat namun ringan untuk penerbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Yang selanjutnya ada sumber titanium. Titanium ditemukan di meteorit dan telah dideteksi di dalam matahari serta pada bintang tipe M, yaitu jenis bintang dengan suhu terdingin dengan temperatur permukaan sebesar 32.000 Fahrenheit atau 57.900 F atau Fahrenheit. Bebatuan yang diambil oleh misi Apollo 17 menunjukkan keberadaan Ti0O2 sebanyak 12,1%. Titanium juga terdapat dalam mineral rutil atau TiO2, ilmenite atau FeTiO3, dan spen, dan terdapat dalam titanate dan biji besi. Dari mineral-mineral ini, hanya rutil dan ilmenite memiliki kegunaan secara ekonomi. Walaupun sulit ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi, keberadaan titanium dengan biji berupa ilmenite berada di bagian barat Australia, Kanada, China, India, Selandia Baru, Norwegia, dan Ukraina. Rutil dalam jumlah banyak pun juga ditambang di Amerika Utara dan Afrika Selatan dan membantu berkontribusi terhadap produksi tahunan 90.000 ton logam dan 4,3 juta ton titanium dioksida. Jumlah cadangan dari titanium diperkirakan melebihi 600 juta ton. Sifat titanium. Titanium murni merupakan logam putih yang sangat bercahaya. Ia memiliki berat jenis rendah, kekuatan yang bagus, mudah dibentuk, dan memiliki resistensi korosi yang baik. Jika logam ini tidak mengandung oksigen, ia bersifat duktil. Titanium merupakan satu-satunya logam yang terbakar dalam nitrogen dan udara. Titanium juga memiliki resistensi terhadap asam sulfur dan asam hidroklorida yang larut. Kebanyakan asam organik lainnya, gas klor, dan solusi klorida. Titanium murni diketahui dapat menjadi radioaktif setelah dibombardir dengan deuterons. Radiasi yang dihasilkan adalah positrons dan sinar gamma. Ketika sinar gamma ini direaksikan dengan oksigen dan ketika mencapai suhu 550 derajat Celcius atau 1022 derajat Fahrenheit, sinar tersebut bereaksi dengan klorin. Sinar ini kemudian bereaksi dengan halogen yang lain dan menyerap hidrogen. Baik, untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Berikutnya struktur kristal. Umumnya titanium murni dapat mengkristal dalam dua struktur kristal, alfa titanium dan beta titanium. Ketika mengkristal pada suhu rendah, yakni pada suhu kamar, struktur heksagonal close packed atau HCP dari alfa titanium terbentuk. Ketika mengkristal pada suhu tinggi, struktur kubik berpusat pada tubuh BCC dari titanium beta terbentuk. Transformasi lengkap dari satu struktur kristal ke struktur kristal lainnya disebut transformasi alotropik. Suhu transformasi respektif disebut suhu transus. Titanium alfa HCP stabil pada suhu kamar atau rendah, sedangkan titanium delta BCC stabil pada suhu tinggi. Suhu transus beta untuk titanium murni adalah 882,9
kurang lebih 2 derajat Celcius. Untuk titanium yang tidak dipadukan, yang juga dikenal sebagai titanium murni komersial, ASTM grade 1, 2, 3, sampai 4, tergantung pada tingkat pengotorannya. Suhu transus beta biasanya lebih tinggi daripada titanium murni. Struktur mikro titanium murni pada suhu kamar biasanya merupakan struktur kristal alfa 100%. Ketika jumlah elemen pengotor meningkat, terutama besi, fase beta dalam jumlah kecil tetapi meningkat diamati secara metalografi, biasanya pada batas butir alfa. Titanium tanpa paduan yang dianil mungkin memiliki struktur mikro alfa ekuaksial atau asikular. Untuk titanium alfa, konstanta gisinya terdapat pada gambar ini, ada A, C dalam satuan nanomilimeter. Arah rapatnya sekitar 1120, bidang yang penuh sesak sekitar 0001, nomor koordinasinya 12, faktor pengepakan 0,74, dan atom per sel satuannya 6. Untuk titanium beta, konstanta gisinya juga terdapat pada gambar ini, ada A dalam satuan nanomilimeter. Arah rapatnya 111, bidang rapat 110, nomor koordinasi 8, faktor pengepakan 0,68, atom per sel satuannya 2. Baik, selanjutnya paduan titanium diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu paduan alfa, paduan beta, dan paduan alfa sampai beta. Paduan ini distabilkan oleh elemen-elemen terlarut yang memiliki efek kuat pada suhu transformasi. Elemen yang meningkatkan suhu transformasi disebut sebagai penstabil alfa, sedangkan elemen yang menurunkannya sehingga meningkatkan wilayah fase beta disebut sebagai penstabil beta. Penstabil alfa yang paling umum adalah Ai, O, C, dan N. Sedangkan banyak elemen leleh transisi yang berat dan tinggi seperti Fe, Cr, Nd, Mo, Ta, V, dan W adalah penstabil beta. Untuk penstabil beta, konsentrasi minimum beta diperlukan untuk menstabilkan fase beta sepenuhnya setelah pendinginan dari suhu tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan proses pembuatan titanium. Titanium diproduksi menggunakan proses scroll. Nah, iya, Cak. Titanium diproduksi menggunakan proses scroll. Langkah-langkah yang terlibat termasuk ekstraksi, pemurnian, produksi, spon, pembuatan paduan, dan membentuk di Amerika Serikat banyak produsen spesialis dalam fase yang berbeda dari produksi ini. Misalnya ada produksi yang hanya membuat spons, yang lainnya hanya mencair dan menciptakan paduan, dan yang lain yang menghasilkan produk akhir. Selama produk titanium murni, sejumlah besar magnesium klorida yang dihasilkan bahan ini didaur ulang dalam sel daur ulang segera setelah diproduksi. Sel daur ulang pertama memisahkan logam magnesium keluar, maka gas klor dikumpulkan. Kedua komponen yang digunakan kembali dalam produksi titanium.
Titanium dan panduannya. Titanium dan panduannya dimulai dengan digunakan sebagai komponen logam adalah pada awal abad ke-20. Jenis logam ini diekstrasikan dari mineral rutin yang mengandung plus minus 97 dibagi 98% Ti oksigen 2 dan diubah secara kimia menjadi TiCl4. Kemudian direaksikan dengan magnesium proses Kroll atau sodium proses Hunter, menghasilkan titanium spong sehingga akhirnya melalui proses pelaburan dihasilkan igot titanium. Titanium merupakan logam yang relatif ringan dengan berat jenis sekitar 4,5 gram per cm dan memiliki beberapa keistimewaan sehingga sangat efektif digunakan pada kondisi tertentu. Sebagai contoh adalah pada komponen turbin gas pesawat, dinding struktur pesawat, kapal selam, pesawat luar angkasa, roda gigi pendaratan pesawat, peralatan penukaran gas, penukaran pada panas kimia atau petrokimia, elektroda sel minyak, pompa kimia, peralatan putar helikopter, pengganti tulang yang rusak, dan lain-lain. Paduan titanium alfa beta. Paduan titanium jenis ini merupakan paduan yang paling banyak diproduksi dibandingkan dengan jenis paduan titanium lainnya. Struktur dari paduan ini pada temperatur kamar adalah fasa alfa dan beta sehingga disebut paduan titanium alfa dan beta. Paduan titanium ini mengandung satu atau lebih unsur penyetabil fasa alfa ditambah satu atau lebih unsur penyetabil fasa beta. Unsur-unsur paduan penyetabil atau lebih unsur penyetabil fasa beta. Fasa beta eutektoid akan menghasilkan paduan yang lebih kuat tetapi sifat plastisnya menurun jika dibandingkan dengan paduan dari unsur-unsur penyetabil fasa beta isomorfus. Metode penguatan terhadap paduan titanium jenis ini adalah melalui proses perlakuan panas solution treatment quenching dan agen. Selanjutnya diagram fasa titanium, diagram fasa Ti atau senyawa intermetalik dapat didefinisikan sebagai fasa paduan yang tersusun dari dua unsur logam atau lebih dan memiliki rasio yang stoikiometris seperti A3B, A2, B, AD, dan AB2 untuk sistem biner. Pembentukan senyawa tersebut dapat dilihat pada diagram fasa. Diagram kesetimbangan fasa biner T. Diagram DKK 1991 menunjukkan bahwa fasa titanium stabil dalam selang komposisi yang cukup sempit pada temperatur kamar dan membentuk kesetimbangan dua fasa, yaitu T3Al2. Dalam sistem ini komposisi kesetimbangan dan temperatur transisi sangat dipengaruhi oleh keberadaan pengotor, terutama oksigen. Pada diagram fasa tersebut antara temperatur antara 1200 sampai 1400 derajat Celcius, darah fase titanium terlihat cukup lebar. Namun dengan seiring turunnya temperatur, darah untuk mendapatkan fase titanium semakin mengecil. Paduan titanium dengan komposisi 55-65% atom pada temperatur 1400 sampai 1300 derajat Celcius cenderung membentuk fase TiAl1 tambah Ti12 pada temperatur kamar. Penamaan nilai tidak tercampur, ASTM kelas, ASTM kelas 2, ASTM kelas 3, ASTM kelas 4, ASTM kelas 7. Paduan alfa dan ner alfa Ti5Al 2,5 SN, Ti sampai 8Al 1MO 1V, Ti6Al 2SN 4ZR 2MO, Ti5Al 3SN 3ZR 1NU, Ti5Al 4
TI 5L 4SN, 1FB TI 6AL 3SN 4ZR sampai 0 5SI. Paduan alfa beta TI 6AL 4V, TI 6AL 4V LI, TI 6AL 6V 2SN, TI 6AL 2SN 4ZR 6MO. Paduan beta dan nirbeta TI 10V 6FE 3L, TI 5AL 2SN 2ZR 4MO 4CR. Pengaplikasian titanium militer. Oleh karena kekuatannya, unsur ini digunakan untuk membuat perlengkapan perang, tank, dan untuk membuat pesawat luar angkasa. Untuk industri, beberapa mesin pemindah panas, heat exchanger, dan berjenah bertekanan tinggi, serta pipa-pipa tahan korosi memakai bahan titanium. Kedokteran dan implan gigi, penyambung tulang, pengganti tulang tengkorak, struktur penahan katup jantung. Mesin, material pengganti untuk batang piston. Perikanan, karena sifat titanium yang kuat, ringan, dan tahan korosi air laut, jadi untuk pembuatan pancingan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.